bertebaran lagi di media sosial setiap tahun kalau 17 Ramadan katanya nuzul Quran itu bid'ah. Sepertinya setanmu sudah meninggalkanmu ya. Dalam riwayat itu dikatakan qad wadda'aka syaitanuka ya Muhammad. Muhammad, setanmu Jibril ini sudah meninggalkanmu ya. Tidak datang-datang lagi. Mana lagi? Kamu biasanya kalau didatangi setan itu kamu ketakutan, kamu menggigil. Mana ini tidak pernah lagi kelihatannya kamu kerasukan setan. Jangan langsung haram, bid'ah, masuk neraka. Presiden masa jabatannya 2 periode aja kan. Nah, meskipun belakangan sempat rame soal 3 periode. Jadi memang 4 periode malaikat Jibril. Nah, kalau Al-Quran turun satu kaligus, tidak berangsur-angsur selama kurang lebih 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Gimana kabarnya sahabat-sahabat harmoni sekalian? Semoga semuanya sehat afiat di bulan Ramadan ini. Semoga puasanya lancar, tarawihnya lancar, dan ibadah-ibadah yang lain juga lancar. Amin. Nah, ini teman-teman, saya lagi di jalan tol dalam perjalanan menuju Samarinda. Saya tadi dari Balikpapan, dari bandara ngantar keluarga. Jadi ini tol bersejarah ya, ini tol pertama di Kalimantan. Bukan hanya di Kalimantan Timur, tapi di Pulau Kalimantan. Tol pertama yang menghubungkan antara kota Balikpapan dan kota Samarinda. Nah, dulu kalau kita mau ke Samarinda atau dari Samarinda ke Balikpapan itu butuh waktu 3 jam karena jalannya kelok-kelok lewat Bukit Soeharto. Nah, sekarang kurang lebih 1 jam aja sudah sampai kita di Balikpapan atau di Samarinda. Nah, cuman memang bayarnya agak mahal. Ini kurang lebih 100.000. Jaraknya ini kurang lebih 88 km, hampir 90 km lah. Jadi kurang lebih hitungannya per kilometer itu 1.000 ya, 1.000 lebih. Ya, memang agak mahal sih. Nah, cuman keuntungannya memangkas waktu dan kita lebih santai bawa mobil. Nah, makanya karena ini ada waktu luang ini, saya mau cerita-cerita sedikit mengenai nuzulul Quran. Nah, apalagi memang momennya ya, sekarang momen nuzulul Quran 17 Ramadan. Nah, cuman seperti biasa bertebaran lagi di media sosial setiap tahun kalau 17 Ramadan katanya nuzulul Quran itu bid'ah, haram, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, kan menurut mereka, logika orang-orang ini, kalau tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka tidak boleh kita lakukan, haram kita lakukan. Nah, itulah bid'ah katanya. Ya, sebenarnya logika ini kan tidak tepat ya, kurang tepat, karena tidak semua apa yang tidak dilakukan oleh Nabi ya tidak boleh kita lakukan. Ya, contoh saja, kalau logika mereka yang mau digunakan ya, semua yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak boleh kita lakukan, haram. Salat tarawih berjamaah tiap malam di masjid itu Nabi nggak melakukan dalam bulan Ramadan. Ya, harusnya kalau logika mereka kita pakai ya, jangan salat tarawih di masjid, salat tarawih aja di rumah. Nah, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain ya, yang intinya tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak kita lakukan. Ya, ada juga sebenarnya alasan mereka kenapa nuzulul Quran ini bid'ah, tidak boleh kita lakukan, karena nuzulul Quran itu kan turunnya Al-Quran ya. Dan di dalam Al-Quran kan, dalam surah Al-Qadar menurut mereka, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, sedangkan sekarang kan 17 Ramadan. Lailatul Qadar itu kata Nabi 10 malam terakhir, khususnya malam-malam ganjil. Nah, sekarang kan belum masuk 10 malam terakhir. Berarti sekarang salah dong kalau kita melaksanakan peringatan nuzul Quran, karena nuzul Quran itu kata mereka ya 10 malam terakhir. Nah, ini sebenarnya mungkin karena kurang baca saja ya. Karena nuzulul Quran itu kan ada
prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama yaitu tahapan di mana Al-Quran turun dari Allah ke Lauhim Mahfuz. Ya, tentu tidak kita akan bahas bagaimana proses turunnya. Bukan seperti turun dari atas ke bawah. Kita tidak mensifati Tuhan berada pada tempat tertentu. Nah, tapi ini bukan pembahasannya ya. Yang jelas Al-Quran pada tahapan pertama berada di Lauhim Mahfuz. Sebagaimana dalam surah Al-Buruj ya, bal huwa Qur'anun Majidun fi Lauhim Mahfuz. Di mana itu Lauhim Mahfuz? Wallahu a'lam. Tidak ada informasinya. Dan kapan proses atau tahapan ini terjadi juga tidak diketahui. Wallahu a'lam. Unknown kalau bahasa komputernya. Tidak diketahui. Pokoknya di tahapan pertama Al-Quran berada di Lauhim Mahfuz. Nah, kemudian ada namanya tahapan yang kedua. Al-Quran yang berada di Lauhim Mahfuz turun lagi ke Baitul Izzah. Di mana itu Baitul Izzah? Nah, ini ada informasinya dalam riwayat. Baitul Izzah itu adalah langit yang paling dekat dengan bumi. Jadi ibaratnya kalau langit ini ada 7 lapis, 1, 2, 3, sampai 7, maka Baitul Izzah ini berada di langit pertama yang paling dekat dengan bumi. Dan kapan ini terjadi? Nah, inilah yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran pada tahapan yang kedua. Nah, jadi yang kita buru keutamaan Lailatul Qadar sebenarnya adalah keutamaan turunnya Al-Quran pada tahapan yang kedua. Dari Lauhim Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, dan turunnya Al-Quran ini jumlatan wahidah. Nah, sekaligus ya. 30 juz, 114 surah. Pada proses ini, kemudian setelah tahapan yang kedua, ada tahapan yang ketiga. Dari Baitul Izzah barulah diturunkan kepada baginda Rasulullah selama kurang lebih 23 tahun secara berangsur-angsur berdasarkan kondisi kejadian yang terjadi pada saat itu. Jadi Al-Quran tidak turun satu sekaligus pada tahapan yang ketiga ya. Ada yang mengatakan 18 tahun, 8 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ada juga yang mengatakan 22 tahun. Nah, sampai-sampai kan kalau di buku-buku sekolah itu kan 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Nah, ini supaya mudah aja dihafal oleh anak-anak sekolah ya. Ada yang mengatakan 23 tahun juga, ada yang mengatakan 25 tahun. Nah, pokoknya kurang lebih 20 tahun lah. Nabi menerima Al-Quran dari malaikat Jibril. Terus gimana dengan nuzulul Quran 17 Ramadan? Nah, sebenarnya dalam riwayat, dalam sebuah riwayat, misalnya dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir di situ menyebutkan bahwa Al-Quran itu turun pertama kali pada malam 17 Ramadan, pada hari ke-17 Ramadan, yaitu di Gua Hira di Jabal Nur. Nah, jadi sebenarnya yang kita peringati 17 Ramadan ini adalah kita memperingati hari pertama turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, yaitu 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Jadi 5 ayat pertama yang diterima oleh Nabi dari malaikat Jibril. Nah, ini juga jadi tips saya dulu menghafal Al-Quran. Dan ternyata memang betul ya. Dalam riwayat itu katanya Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul Quran khamsan khamsan fa innahu kana Jibril yanzilu bihi khamsan khamsan. Jadi kata Umar bin Khattab, kalau mau mempelajari Al-Quran atau kalau mau menghafal Al-Quran, hafallah 5 ayat ya, supaya lebih mudah dihafal. Nah, karena dulu Jibril menurunkan Al-Quran, wahyu kepada Nabi Muhammad itu 5 ayat. Nah, salah satunya ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini. Nah, jadi
Nuzulul Quran 17 Ramadan itu kita memperingati hari pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi beda dengan Nuzulul Quran. Kalau beda dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kita memburu kemuliaan, keutamaan turunnya Al-Quran di tahapan yang kedua. Sedangkan hari 17 Ramadan itu adalah kita memperingati hari bersejarah pertama kali Nabi menerima wahyu di Gua Hira atau di Jabal Nur. Nah, kebetulan saya pernah naik ya, mendaki di Jabal Nur 2019, haji terakhir sebelum pandemi COVID-19. Oh iya, saya sudah pernah buat videonya. Bagi yang belum nonton silahkan ya, memang memprihatinkan. Nah, jadi intinya 3 tahapan turunnya Al-Quran ya. Tahapan pertama ke Lauhul Mahfuz, kemudian yang kedua ke Baitul Izzah, dan yang ketiga turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad di tahapan yang ketiga. Ini yang kita peringati pada Nuzul Quran. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Kenapa enggak satu kaligus saja? Nah, ini sebenarnya pertanyaannya orang-orang kafir dulu ya. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir dulu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, kenapa sih Al-Qur'an tidak diturunkan satu kaligus saja sama seperti kitab-kitab suci yang lain?" Nah, inilah yang kemudian dirumuskan oleh para ulama. Ada beberapa alasan kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, tidak langsung satu kaligus, tapi sedikit demi sedikit. Nah, alasan pertama, ini disebutkan di ayat setelahnya ya. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Nah, ini untuk menenangkan hati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit karena untuk membuat hati baginda Rasul itu bisa tentram, bisa tenang. Karena Nabi kan juga manusia biasa. Innama ana basyarum mithlukum. Kadang sedih, kadang galau. Nah, kalau beliau diejek oleh orang-orang musyrik Makkah misalnya, dikatai orang gila, dikatai tukang tenun, dikatai pembohong, ya tentu Nabi sedih ya. Al-Quran turun untuk menenangkan hati beliau ketika beliau sedang gundah gulana, ketika beliau sedang sedih, ketika beliau sedang galau. Nah, misalnya Nabi dulu ketika pertama kali menerima wahyu, Nabi itu kan ketakutan ya. Dalam riwayat itu diistilahkan mithla salsalatil jaras. Nabi menerima wahyu pertama kali dari Jibril itu seakan-akan beliau mendengarkan bunyi lonceng yang sangat keras, sampai-sampai beliau ketakutan. Ya wajar saja sih beliau ketakutan, namanya baru pertama kali bertemu dengan Jibril, ya namanya orang nervous. Sehingga beliau ketakutan dan diejek sama orang-orang yang melihatnya. Oh, Muhammad ini lagi kerasukan setan nih, sampai menggigil. Orang yang lihat kan nggak lihat malaikatnya, dia lihat Rasulullahnya yang ketakutan. Turun dari Jabal Nur, dilihat sama orang-orang musyrik Makkah. Oh, Muhammad ini kerasukan setan. Nah, makanya Nabi pulang ke rumahnya untuk diselimuti oleh istrinya. Nah, turunlah ayat Al-Quran, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya. Nah, ini turun ayat Al-Quran terkait dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Nah, jadi Nabi ketakutan, diejek oleh orang-orang musyrik Makkah sebagai orang yang kerasukan setan, orang gila. Nah, hingga akhirnya pernah suatu masa di mana Rasulullah tidak pernah menerima wahyu. Artinya wahyu ini mandek dari Jibril. Jibril tidak turun-turun membawakan wahyu kepada baginda Rasulullah. Dalam riwayat itu diceritakan ya Jibril tidak turun membawa wahyu karena ada anjing di bawah kolom tempat tidurnya Rasulullah, sehingga Jibril tidak turun-turun. Nah, itu dalam sebuah riwayat.
Jibril tidak datang-datang, Al-Quran mandek. Orang-orang yang dulunya sering mengejek Rasulullah sebagai orang yang kerasukan setan ketika menerima wahyu, malah mengatakan kepada Rasulullah, Rasul Muhammad, sepertinya setanmu sudah meninggalkanmu ya. Dalam riwayat itu dikatakan, qad wadda'aka syaitanuka ya Muhammad. Muhammad, setanmu Jibril ini sudah meninggalkanmu ya, tidak datang-datang lagi. Mana lagi? Kamu biasanya kalau didatangi setan itu kamu ketakutan, kamu menggigil. Mana ini tidak pernah lagi kelihatannya kamu kerasukan setan. Diejek sama orang-orang musyrik Makkah. Karena diejek, Nabi sedih. Turunlah ayat yang menghibur hati Nabi. Tidak usah kamu bersedih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dalam surah Ad-Duha. Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, dan juga tidak membencimu. Karena Nabi sempat khawatir juga, jangan-jangan Allah sudah meninggalkan saya, Allah sudah marah sama saya sehingga tidak turun-turun lagi Jibril membawa Al-Quran. Nah, itulah ayat Al-Quran turun terkait dengan peristiwa-peristiwa ataupun hal-hal yang membuat Rasulullah bersedih. Turun ayat Al-Quran untuk memberikan kabar gembira. Nah, jadi itu salah satu alasan pertama kenapa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu ibaratnya teman curhatnya baginda Rasulullah. Kalau sedih, datang lagi Al-Quran, datang lagi Jibril. Nah, kemudian alasan yang kedua, kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Ini untuk memudahkan masyarakat Arab waktu itu mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Karena kalau Al-Quran menurunkan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran itu satu kaligus, maka tentu akan membuat masyarakat Arab jahiliyah saat itu akan kesulitan menerapkan hukum-hukum Al-Quran. Nah, misalnya khamar ya, larangan meminum minuman keras. Ada diistilahkan itu at-tadarruj fit tasyri', graduasi pemberlakuan hukum secara bertahap. Andaikan Al-Quran turun satu kaligus langsung mengharamkan khamar, maka akan sulit masyarakat Arab jahiliyah untuk menerima ajaran Al-Quran. Karena memang dulu orang-orang Arab itu kebiasaannya meminum minuman keras, meminum khamar. Mereka kalau ada acara-acara ya suguhannya khamar. Nah, sampai-sampai ada cerita yang berkembang di para da'i ini. Saya pernah mencari riwayatnya, saya tidak temukan, tapi ini cerita yang sering kita dengarkan dari para pendakwah ya. Katanya dulu ada sahabat yang pergi menghadiri acara ini. Nah, dia minum khamar. Pulang dari acara, kebetulan menjelang maghrib, dia singgah di masjid. Nah, masjid yang dia singgahi itu nggak ada imamnya. Dia yang didorong jadi imam. Akhirnya dia jadi imam salat maghrib. Biasanya kan kalau salat maghrib itu yang dibaca surah Al-Kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum. Tidak selesai surah Al-Kafirunnya. Karena dia mabuk. Habis minum khamar. Karena inilah turun ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati salat dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu betul-betul mengetahui apa yang kamu ucapkan. Karena memang kan orang mabuk itu tidak sadar diri ya, tidak tahu apa yang dia ucapkan, dia ngomongnya ngawur. Saya sendiri nggak pernah coba, katanya begitu. Nah, sehingga turunlah ayat ini karena peristiwa tadi. Baca surah Al-Kafirun dalam salat tidak selesai-selesai, turun ayat ini.
Apakah sahabat langsung meninggalkan kebiasaan minum khamar? Enggak. Masih banyak yang minum khamar karena memang sudah jadi kebiasaan orang Arab waktu itu. Apalagi memang ayatnya kan bunyinya jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk. Ada yang memahami ya kalau begitu di luar salat boleh mabuk dong. Nah ini buktinya bahwa sahabat juga memahami Al-Quran berdasarkan akal logika. Jadi salah kalau ada yang mengatakan, saya sering baca di komentar katanya Al-Quran itu tidak pakai logika. Nah, berarti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq saja mengajak kita untuk berpikir. Afala ta'qilun, kan masih banyak lagi ayat-ayat. Nah, termasuk ini, sahabat memahami la taqrabus salata wa antum sukara. Meskipun pemahamannya ini keliru ya, karena memang ayat pertama yang turun tentang khamar tidak langsung mengharamkan. La taqrabus salata wa antum sukara, jangan dekati salat dalam keadaan mabuk, berarti di luar salat boleh mabuk. Nah, sahabat dia tidak minum khamar dalam ketika mau salat saja. Setelah salat mereka tetap minum. Nah, selang beberapa waktu turun lagi ayat berikutnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Wahai Muhammad, kalau kamu ditanyakan oleh orang-orang mengenai khamar dan judi, katakanlah khamar dan judi itu ada dosa yang sangat besar. Tapi wa manafi'u linnas, ada juga manfaatnya. Happy misalnya. Orang judi kalau dia menang untung banyak, ada manfaatnya. Nah ini coba perhatikan bagaimana Al-Quran menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat ketika dia turun. Tidak saklek langsung haram semuanya. Andaikan Al-Quran turun satu kaligus langsung haram, memang kebiasaannya orang dulu khamar dan berjudi. Nah, di sini di ayat ini, ayat yang kedua, ini mengajak masyarakat untuk berpikir dulu. Memang khamar itu ada manfaatnya, tapi lebih banyak mudaratnya. Kalau lebih banyak mudaratnya ya harusnya kita tinggalkan dong. Nah, itu ayat yang kedua. Kemudian selang beberapa waktu akhirnya turun ayat yang secara tegas melarang untuk mau minum minuman khamar, meminum minuman keras, meminum khamar. Ayatnya itu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ini rijsun, khamar, judi, mengundi dengan anak panah itu rijs, kotor, min amali syaitan, perbuatannya syaitan, fajtanibuhu, tinggalkan. Nah, karena sudah ada perintah untuk meninggalkan, berarti ini menunjukkan keharaman secara mutlak. Sebelumnya enggak mutlak, masih sedikit saja, mungkin makruh, bahkan boleh sebelumnya. Tapi karena ayat yang ketiga ini sudah secara tegas mengatakan tinggalkan, maka haram secara mutlak. Nah, inilah hikmahnya kenapa Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Andaikan Al-Quran langsung mengharamkan, wah ini sulit untuk diterima ajaran Al-Quran. Hendaknya begitu juga kita berdakwah ya. Ini salah satu metode dakwah. Ya, kalau kita berdakwah misalnya ke daerah-daerah yang memang di sana kebiasaannya orang-orang yang suka minum minuman keras, di daerah-daerah pedalaman misalnya, jangan langsung mengharamkan. Ikuti pola ajarannya Al-Quran ketika mengharamkan khamar. Pelan-pelan dulu. Nah, nanti ketika kalau kita lihat kondisinya memang sudah memungkinkan untuk mengharamkan secara mutlak, berarti ya baru diharamkan. Nah, itu metode dakwah. Jangan langsung haram, bid'ah, masuk neraka. Orang baru belajar agama langsung haram masuk neraka, jadi takut mereka belajar agama ya. Nah, itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, alasan yang terakhir deh, karena ini kita sudah mau sampai ya. Sebenarnya banyak alasan yang dikemukakan oleh para ulama kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Nah, ini saya baca di kitab tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Ini lucu juga alasannya ini. Saya jadi berkesimpulan memang ulama ini suka juga bercanda ya.
Alasannya cukup unik. Kenapa Al-Quran itu turun berangsur-angsur, tidak satu kaligus? Nah, ini terkait dengan tugas jabatannya malaikat Jibril sebagai malaikat pembawa wahyu Al-Quran. Tugasnya malaikat Jibril kan membawakan wahyu ya kepada Nabi Muhammad. Nah, dalam kitabnya itu saya hafal redaksinya, kata Fakhruddin Ar-Razi, inna sifarata bainallahi wa anbiya'ihi fi tabligh kalamihi mansibun azim. Jadi antara Allah dan Rasulnya itu ada jabatan yang luar biasa besar, ada jabatan yang luar biasa prestisius, yang mulia. Apa jabatannya itu? Jabatan as-sifara. Jadi ibaratnya itu duta besar, perantara antara Allah dan Rasul itu adalah malaikat Jibril. Itu diistilahkan oleh beliau as-sifara, safir. Jadi duta besar ya, duta besarnya Allah dengan Rasul itu adalah malaikat Jibril. Ini kan jabatan yang azim, mansibun azim, yang prestisius. Kalau presiden itu kalah, gubernur kalah, bupati kalah, wali kota nggak ada apa-apanya. Nah, ini jabatan prestisius, ini adalah malaikat Jibril, pembawa wahyu. Nah, kita saja kan pegawai negeri kan ada masa jabatannya. Presiden nggak ada masa jabatannya. Presiden masa jabatannya 2 periode aja kan. Nah, meskipun belakangan sempat rame soal 3 periode. Malaikat Jibril ini ada juga masa jabatannya. Masa jabatannya malaikat Jibril itu adalah 23 tahun tadi, selama turunnya Al-Quran. Kalau Al-Quran turun kurang lebih 20 tahun, 23 tahun lah misalnya, berarti malaikat Jibril juga masa kerjanya, jabatannya hanya 23 tahun. Ya lumayan lah, berapa periode itu? Kalau malaikat Jibril itu 4 periode lah, 20 tahun, berarti dibagi 4, 5 ya. Nah, kalau 5 tahun, 5 tahun, berarti 4 periode malaikat Jibril membawa wahyu, bertugas sebagai duta besar Allah dengan Rasulnya. Jadi memang 4 periode malaikat Jibril. Nah, kalau Al-Quran turun satu kaligus, tidak berangsur-angsur selama kurang lebih 20 tahun, berarti masa kerjanya malaikat Jibril hanya 1 kali saja dong. Kalau Al-Quran turun satu kaligus. Nah, supaya malaikat Jibril panjang masa kerjanya sampai 4 periode, masa jabatannya 20 tahun lebih, ya udah Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Jangan satu kaligus, karena kalau satu kaligus langsung non-job setelahnya, nggak ada lagi kerjanya malaikat Jibril, kan ibaratnya makan gaji buta kalau cuma 1 kali. Jadi lucu juga ini alasannya Fakhruddin Ar-Razi. Meskipun banyak lagi alasan-alasan lain, misalnya untuk memudahkan para sahabat menghafal Al-Quran dan alasan-alasan yang lain. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur pada tahapan yang ketiga, karena Al-Quran itu turun 3 tahapan. Tahapan pertama dari Allah ke Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dan yang ketiga Baitul Izzah ke Nabi Muhammad. Yang kita peringati nuzulul Quran ini adalah untuk memperingati tahapan yang ketiga. Pertama kali Nabi menerima wahyu di Gua Hira, Iqra, dan seterusnya. Sedangkan Lailatul Qadar itu kita memperingati, mencari kemuliaan turunnya Al-Quran pada tahapan yang kedua, ke Baitul Izzah. Nah, jadi bisa dibedakan ya, Nuzulul Quran 17 Ramadan dan Lailatul Qadar. Nuzulul Quran hari ini kita memperingati hari pertama turunnya Al-Quran. Sedangkan Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir nanti. Semoga kita dapatkan keberkahannya, kemuliaannya, itu untuk mencari keutamaan turunnya Al-Quran pada tahapan yang kedua, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Oke, saya kira demikian video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menemani perjalanan saya, karena saya sendirian ini dari Balikpapan ke Samarinda. Terima kasih sekali lagi sudah menemani perjalanan saya. Insya Allah kita akan berjumpa di konten-konten berikutnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik tombol lonceng, dan share, berikan komentar di
kolom komentar di bawah. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.